Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thullab wat thalibat? Alhamdulillah. Khair walhamdulillah. Alhamdulillah, baik, terlihat dari wajahnya semua berseri dan berserah ya. Oke, baik, untuk ketua kelas tolong disiapkan dulu kelasnya sebelum kita berdoa. Silakan Pak Mujahid, silakan siapkan kelasnya. Ketua kelasnya bukan saya loh. Saya lagi. Ista'id. Ad-du'a ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan kita bacakan doa tadi, semoga kita semua, Bapak dan juga kalian semua yang anak-anak mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya pembelajaran ini nantinya bermanfaat dan mendapatkan berkah. Baik, tolong itu Anang dimatikan dulu alat komunikasinya, waktunya dimatikan dulu. Posisinya harus ditaruh di Anang, ya terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan memeriksa kehadiran kalian ya. Baik, ini semua kayaknya hadir. Aji hadir, Firdaus hadir, Norman hadir, Anang, Revi, juga Wulan, ada Lina, Arimatslina paling depan. Oh, ini udah semangat nih Arimatslina. Oke, sepertinya hadir semua ya. Mirnawati juga. Gimana kabarnya Firdaus? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, udah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Yap. Oke, baik. Sa'as'alukum. Maza darsunal ana? Al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Baik, berarti kalian sudah hafal ya, walaupun kalian bahasa Arab ini adalah pelajaran yang baru karena kalian masih kelas 1 SMA, tetapi semangat belajar bahasa Arab kalian sudah begitu tinggi, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ya. Baik, untuk hari ini nanti kita akan belajar sesuai dengan buku materi yang ada juga pada kalian semua. Nanti juga akan Bapak pandu dengan tayangan video. Nanti disimak dan diperhatikan dengan seksama karena nanti kita akan mengerjakan tugas, baik itu tugas kelompok dalam bentuk diskusi dan juga tugas individu dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Nah, soalnya tidak susah. Bagi yang memperhatikan dengan baik, maka akan sangat mudah untuk menjawab soal tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ustaz. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Ya, kita bacanya dulu agar semangat kita untuk belajar hari ini seperti semangat Ipin saat belajar di Tadika Mesra ya, walaupun kita sudah SMA. Ya, baik anak-anak semua, bahwa pelajaran kita hari ini adalah bab 3 kelas 10 SMA Muhammadiyah, yaitu topiknya adalah tentang al-ilmu, di mana di dalam topik al-ilmu ini kita akan mempelajari qawaid ataupun tata bahasa Arab tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang dhamir. Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ingat tentang isim dhamir? Ya, coba Anang, masih ingat? Kalau ingat berikan contohnya satu. Iya, Ustaz. Apa contohnya Anang?
coba ke slide previous. Masih ada yang belum ada. Misalnya paslon. Klik bendanya. Oh, salah. Itu adalah isim, tetapi bukan zamir. Oh iya Ustaz, lupa. Allahumma. Huwa. Iya, huwa artinya apa? Dia laki-laki. Dia Baik. nyontek Ustaz. Dia lihat buku. Enak aja. Ya Hafal nggak kali. apa-apa, kan memang di sekolah boleh membaca, berarti dia ada usaha. Anang ingat ya, kalau untuk zamir itu salah satu contohnya adalah huwa, yang artinya dia laki-laki, orang ketiga tunggal. Coba Ibu Ulan, contoh untuk yang perempuannya zamirnya seperti apa? Iya. Apa pula itu? Apa? Zamir juga artinya apa? Dia perempuan, kan? Itu orang keberapa? Satu kelas. Keberapa? Emang ada berapa? Ya kan pembagian zamir ini ada agak rada-rada lupa ini, padahal nilainya 90 semua kemarin. Oh, Kalau Wah. dia itu Zamir juga apa? untuk orang ketiga tunggal. Saya Ustaz. Siapa? Anang? Oh, Muhammad Norman. Norman, coba kasih satu contoh tentang zamir untuk jamak. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Jamak nahnu. Nahnu, iya, artinya apa? Kita. Nah, itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki dan perempuan. Oh, sama aja ya. Oke, masih teringat semua ya. Baik. Selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang al-ilmu yang berunsur isim nakirah dan isim ma'rifah. Baik, perhatikan baik-baik di mana tujuan pembelajaran ini nanti itu yang akan kalian capai. Jadi, apa yang harus kalian lakukan ada di sini. Jangan ada yang mengantuk. Aji masih konsisten, masih siap untuk belajar, Aji? Tenang Pak, dia Masih lagi dong. Oke, baik. Hayya nabda. Melalui model pembelajaran problem based learning, harapan peserta didik suaranya kecil Pak. mengidentifikasi, menganalisis, menyusun, mengkategorikan, membedakan, menentukan gagasan, membuat dan menyimpulkan tentang isim nakirah dan ma'rifah dari teks wacana tertulis dan video tentang al-ilmu dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, dan kreatif, serta memiliki sikap jujur dan gotong royong juga bertanggung jawab. Oke, baik. Mohon maaf ya, suaranya agak kecil karena ini juga lagi hujan. Jadi makanya diperhatikan dengan baik. Kalaupun tidak bisa jelas suaranya, bisa dibaca ulang ya. Tadi siapa yang bertanya, Pak? Siapa? Nak Jahid ya, Nak Jahid atau Nak Daus ya? Oke, silakan dibaca kembali apa-apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian semua itu diharapkan bisa menyimak, membaca, mengidentifikasi, menganalisis, menyusun, mengkategorikan. Ada yang tahu tidak arti mengkategorikan ini? Mengelompokkan Ustaz. Ari mengelompokkan. Menamai Ustaz. Menamai Ustaz. Anang menamai. Ini yang belum ngomong sekalipun Ibu Revi. Mana nih Ibu Revi? Ada Ustaz. Nak Revi ya, maaf dipanggil Ibu. Apa kira-kira arti mengkategorikan Nak Revi? Mengkelompok-kelompokkan atau membagi. Benar sekali, Ari benar, Revi benar, juga tadi Norman dan Anang ya. Nah, mengkategorikan di sini artinya kalian nanti mampu untuk membedakan, mengelompokkan, menjenis-jeniskan, karena di sini ada beberapa perbedaan, ada nakirah dan ada ma'rifah. Oke, sebelum kita masuk ke video penjelasannya, Bapak juga ingin bertanya, apa ada yang sudah tahu
mungkin ciri-ciri perbedaan antara isim nakirah dan isim makrifah. Silakan. Saya tahu. Belum, Mau tahu nggak? Ustad. Mau tahu banget. Mau Mungkin- tahu, Pak? Sepertinya ada yang sudah tahu sedikit ini gambarannya. Mungkin sedikit aja, silakan, jangan malu-malu. Pura-pura Saya- tahu boleh, Ustad. Boleh, nanti kita benarkan sama-sama. Pak Jain malu-maluin. Jangan berantem di kelas. Terus loh. Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira Saya. apa Saya itu? Ustad. Ya, mantap. Anang, maju. Apa? Ah, Kira-kira kalau nakiroh itu daus. Kalau marifat itu mujahid. bukan seperti itu, Nak Norman. Anang ya tadi? Iya, Pak. Saya nggak jawab. Betul, itu juga bisa menjadi salah satu contoh nama. Tetapi jangan juga menyebutkan nama teman seperti mengejek seperti itu. Kalau memang mencontohkan boleh, seperti nama Firdaus atau nama Mujahid seperti. Iya, Anang ini. Jadi nggak boleh gitu. Betul, contohnya ada. Salah satunya adalah ismun alam, yaitu tentang nama gitu. Nanti sudah tahu sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Supaya lebih tahu, tolong perhatikan baik-baik ya. Silakan simak video ini. Ganteng kali, Pak. Bukan orangnya, nanti materinya diperhatikan ya, semua anak-anak ya. Jangan ada yang ketinggalan, nanti tidak bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلاب والطالبات كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله نحن بخير. أيها الطلاب والطالبات اسمعوا صحيح. ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن اللغة العربية. طيب، هيا نبدأ درسنا بقراءة بسملة والدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. Baik, murid-murid semua, hari ini kita akan memasuki pelajaran bahasa Arab tentang materi al-ilmu, di mana di dalamnya terdapat qawaid atau gramatika bahasa Arab tentang isim nakirah dan isim makrifah. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak bersama-sama video penjelasan tentang isim nakirah dan isim makrifah berikut ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini bersama saya Jamal Syahlan, kita akan membahas tentang isim. Nah, pembagian isim secara umum yaitu isim nakirah dan isim makrifah. Adapun isim nakirah sendiri adalah kata yang masih bersifat umum. Lalu isim makrifah adalah kata yang sudah mempunyai kekhususan. Adapun isim nakirah yaitu ismu yadullu ala syai'
ghairi muayyan. Artinya, isim nakirah adalah isim yang ketika berdiri sendiri atau tidak terdapat dalam kalimat, tidak menunjukkan makna tertentu, yaitu isim yang tidak diawali dengan alif lam, atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan kata umum seperti kitabun, madrasatun, bitaqatun, talibun, mudarrisun, muhandisun. Adapun pengertian isim ma'rifah adalah ismun yadullu ala syai' muayyan. Artinya, isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna tertentu. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan kata khusus. Adapun isim ma'rifah dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, diawali dengan alif lam. Yang kedua, isim dhamir atau kata ganti. Sebelumnya Bapak mau bertanya, ini video dan suaranya, tulisannya jelas kan? Jelas, Ustaz. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, isim isyarah atau kata penunjuk. Yang keempat, ismun alam atau nama. Yang kelima, dimudafkan pada isim ma'rifah. Yang keenam, kata sambung atau isim mausul. Berikut adalah contoh isim yang diawali dengan alif lam. Contohnya adalah al-kitab, al-madrasat, al-bitaqatu, al-talibu, al-mudarrisu, al-muhandis. Berikut ini adalah contoh isim ma'rifah yang berasal dari isim dhamir. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa isim dhamir atau kata ganti itu ada 14. Yang pertama, huwa, yaitu dia laki-laki. Huma, yaitu mereka berdua laki-laki. Yang ketiga, hum, mereka jamak laki-laki. Lalu dia tunggal perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka jamak perempuan. Kamu tunggal laki-laki. Antuma, kamu berdua laki-laki. Antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan tunggal. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, kalian jamak perempuan. Lalu ana berarti saya, dan nahnu berarti kami atau kita. Selanjutnya, pembagian isim ma'rifah ke dalam isim al-isyarah atau kata petunjuk. Contohnya, hadza, ini untuk laki-laki. Hadhihi, ini untuk perempuan. Dalika, itu untuk laki-laki. Dan tilka untuk perempuan. Laki-laki di sini berarti mudzakkar dan perempuan di sini berarti untuk kata-kata yang muannas. Selanjutnya berikut adalah pembagian ismul ma'rifah, yaitu ismul alam atau nama-nama sesuatu. Di sini bisa berupa nama orang, nama kota, nama negara, dan nama-nama yang lainnya. Sebagai contoh, Fauzan, Azam, Nabila. Nah, itu adalah contoh nama orang. Lalu Jakarta
itu adalah nama ibu kota negara kita. Indonesia itu merupakan negara kita. Lalu Makkah, yaitu kota suci yang ada di negara Arab Saudi. Lalu pembagian isim ma'rifah selanjutnya adalah mudhaf ilal ma'rifah atau dimudahkan pada isim ma'rifah. Seperti pada contoh berikut ini. Unwanul bait. Pada dasarnya unwanun adalah isim nakirah, tetapi ketika dimudahkan kepada al-bait maka unwanun menjadi ismun ma'rifah. Lalu selanjutnya contohnya adalah unwanul madrasah, lalu rahmul hadib. Pada dasarnya unwanun di sini adalah isim nakirah, tapi ketika sudah dimudahkan kepada isim ma'rifah yang diawali dengan alif lam, maka unwanun rahmun di sini menjadi ismul ma'rifah. Lalu yang terakhir, pembagian isim ma'rifah ke dalam isim mausul. Adapun pengertian isim mausul adalah kata sambung yang berarti yang. Seperti contoh, alladhi, alladhi, alladhani, alladhina, dan allad. Itu merupakan contoh-contoh isim mausul yang merupakan isim ma'rifah. Baik, Bapak rasa kalian sudah menyaksikan video tadi dan sudah memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka untuk itu kita akan mengerjakan tugas kelompok. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. 3 orang 1 kelompok. Nah, tugas kelompok itu sendiri yaitu ini Bapak tampilkan tugas kelompoknya ya. Kelompok pertama itu ada Aji, Revi, dan Ari. Lalu kelompok kedua ada Jahid, ada Norman, dan Wulan. Nanti ingat sendiri ya kelompoknya ya. Jangan nanti berebut tempat sama kelompok yang lain. Kelompok selanjutnya ada Lina, ada Anang, dan juga Nupus. Baru kelompok terakhir itu siapa yang belum, Nak? Siapa yang belum, Ari? Jahid siapa, Ustaz? Mirna belum, Ustaz. Daus kan namanya Mujahid Al-Firdaus. Ari kira ada murid baru, Ustaz. Dari Nangal. Ini suaranya agak besar dikit ya, Nak, karena ini kan kita lagi hujan nih. Tolong suaranya agak besar sedikit. Wulan belum ada kelompoknya ya, Wulan? Udah sama Nurman. Coba tunjuk tangan siapa yang belum dapat kelompok. Sahlan nggak ada kelompok, Ustaz. Siapa? Sahlan. Sahlan. Iya tuh, Dia tuh kan Jamal harusnya mana tuh? ada karena orang-orang yang datang gitu ataupun orang-orang yang dimudahkan. Baik, si Sahlan sama siapa yang belum? Ya gabung kelompok Ari ya. Ari tadi sama Aji dan Revi ya. Nanti tentukan siapa yang menjadi juru bicaranya karena kalian akan melakukan presentasi. Nah, baik. Sebelumnya Bapak akan memberikan kepada kalian lembar tugas kelompoknya itu. Perhatikan ya. Oke, baik, simak tugas kelompoknya. Perhatikan dulu. Atau dari video tadi mungkin kan ada yang kurang paham. Bisa ditanyakan sebelum mengerjakan tugas kelompok ini. Mau tanya, Ada yang ingin Ustaz? bertanya sebelum Bapak jelaskan cara mengisi tabel kelompok ini? Mau tanya, Ustaz? Siap, silakan. Anang ya, Norman, silakan. Kenapa nama hewan tidak ma'rifat, Ustaz? Apakah ada di dalam contoh tersebut, Norman? Tidak menemukan, Ustaz. Ya, sebenarnya
nama hewan karena itu sudah diketahui jenis hewannya, maka dia bisa saja makrifah. Karena seperti nama orang, ketika Aliun, Ali yang mana, walaupun kita belum tahu itu Ali yang mana, tetapi karena kita tahu dia adalah nama sesuatu yang sudah diketahui bahwa itu berarti nama, maka disitulah dia menjadi makrifat. Sedangkan untuk contoh yang lain tadi, apa misalnya nakirah tadi sesuai dengan yang ada di video, Norman? Madrasatun. Madrasatun tadi itu nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Ya, betul sekali. Nah, kenapa dia bisa jadi nakirah, Nufus? Madrasatun tadi yang dicontohkan oleh Norman, kenapa bisa jadi nakirah? Kenapa nggak ma'rifah gitu? Bisa dijelaskan, Nufus? Ustadz, Ya, silakan. apa tadi Ustadz pertanyaannya? Menurut teman kamu, Muhammad Norman mengatakan, apa tadi Norman? Paslon ya? Madrasatun? Madrasatun, Madrasatun ya? Ustaz. Ya, madrasatun kata Norman itu adalah nakirah. Lalu Iya. Bapak bertanya kepada Nufus, kenapa itu bisa nakirah, kenapa nggak marifah gitu. Sesuai penjelasan video kira-kira apa? Karena dia nggak ada alif al, Ustadz. Alif lam, betul Norman seperti itu kira-kira? Syukron, Ustaz. Ya, benar sekali. Sesuai penjelasan tadi ya, kenapa dia madrasatun tidak dikategorikan menjadi ma'rifah karena dia tidak memakai alif lam. Apa tanda yang lainnya untuk madrasatun tadi, Ibu Lina? Pak Norman mencontohkan madrasatun. Selain tidak memakai alif lam, apa lagi tanda-tanda yang ada di situ? Mungkin Revi, apa nak? Kenapa dia dikatakan madrasatun itu nakirah? Ada un. Oh, ada tanwin ya, dhammah tanwin ya. Apa betul itu salah satu tandanya, Aji? Aji tidur, Ustadz. Betul, dia tidur-tidur pintar. Apa yang kita apakan langsung betul aja. Seandainya yang salah tadi langsung dibetulkan gimana? Betul, Ustaz. Ayo, Ustaz. Mantap, mantap Aji. Baik, ya itu ya jawabannya tadi ya untuk Muhammad Nurman ya. Nah, mengenai cara pengisian tabel lembar kerja kelompok ini sendiri, ini kan ada 3 orang. Jadi kalian masing-masing membubuhkan nama masing-masing. Tidak harus siapa yang di nomor 1, 2, dan 3. Di antara kalian akan ada yang menjadi juru bicaranya nanti saat presentasi. Silakan diisi nanti nama, terus isi yang harus kalian isi sesuai dengan perintahnya ya. Yaitu isilah tabel di bawah ini dengan benar. Nah, di sini ada 3 kolom yang kosong. Nah, kalian sudah dibantu di sini mufradatnya ada di samping sebelah kiri. Lalu artinya apa? Terus dia kategori yang mana? Nakirah atau ma'rifah? Ditulis di sini menakirah atau ma'rifah. Nah, itu kan sudah Bapak bagikan lembar kerjanya, sudah ada di kelompok masing-masing. Lalu di kolom terakhir ini hanya diisikan jenis ma'rifah dari kategori yang mana. Tadi kan sudah ada pembagian. Ma'rifah itu berapa tadi pembagiannya? Ada 5. Nah, 5 anak Norman? Ada 5, Ustaz. Betul 5 atau berapa? Jahid? 6. 6 ya? Ya, ini harus gimana? Ini kan masih ini. Ya, gimana? Suaranya agak dikeraskan sedikit. Nak Jahid? 6 kayaknya. 6, benar sekali. Norman tadi tidak memperhatikan di yang ke-6. Jadi itu pembagiannya, ma'rifah itu secara umum ada 6. Nah, jadi kolom ke-5
5 ini kalian harus mengkategorikan dia jenis ma'rifah yang mana. Kalau misalnya isim alam ya ditulis isim alam. Kalau dia dari isim dhamir ya dari dhamir, gitu aja. Ada kira-kira pertanyaan dari cara pengisian kolom ini, anak-anak semua? Ada yang tidak dipahami? Jelas Ustaz. Paham Ustaz. Tulisan mufradatnya bisa dibaca semua? Bisa. Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Baik, silahkan mengerjakan. Bapak berikan waktu 10 menit sebelum dipresentasikan. Karena nanti ada pekerjaan individu yang akan Bapak bagikan dalam bentuk LKPD. Itu terdiri dari 10 mengisi tabel dan 5 dalam bentuk esai. Tidak sulit. Kalau kalian tadi memperhatikan saat penayangan video dan penjelasan yang ada di video, insya Allah kalian semua akan mudah mengerjakannya. Tadi ketiduran, Pak. Haji, cuci muka dulu nak, cuci muka dulu. Daus, kamu kan dekat di situ, jangan dibiarkan temannya tertidur. Mungkin temannya sedang bekerja kelompok sambil ini diajak diskusi temannya. Nak, Revi, Saya kamu malah sama ikutan Haji kan satu tidur, kelompok Pak. sama Haji. Dia yang ngajarin saya tidur, Pak. Ya, silakan kerjakan. Kalau yang tidak dipahami, ditanyakan ya, Nak. Iya Ustaz. Ya udah beres Ustaz. Tadi kita udah kerja kelompok. Boleh dipresentasikan sekarang? Ya, tunggu dulu, Nak, sebelum kelompok lainnya selesai. Kalian 7 menit udah selesai aja ya. Tunggu ya, sebentar lagi. Teman-teman yang lain itu masih sibuk untuk mengerjakan. Tuh Jahid asik melihat ke kelompok lain. Percaya diri aja, Nak Jahid. Belum tentu kelompok Apa sih, sebelah Pak? itu benar. Yang lagi nyari pulpen kok. Oh, kirain tadi. Mencontoh ke kelompok yang lain. Ini kenapa, Lina? Kok garuk-garuk kepala? Apa ada yang mau ditanyakan tentang soal kelompoknya, tentang tugas kelompoknya? Oke, Lina aman ya. Anang, gimana tugas kelompoknya? Bisa dikerjakan? Nomor berapa yang agak kesulitan? Diskusikan sama teman. Kalau tidak Insya ada Allah jawaban, Ustaz. bisa? Insya Allah Ustaz. Bisa Ustaz. Alhamdulillah, semoga semuanya mendapatkan nilai 100. Amin. Amin. Baik, 1 menit lagi ya, siap-siap. Langsung diselesaikan garis tabelnya, jangan ada yang tidak memakai penggaris. Terus tulisannya harus jelas. Tentukan terus siapa yang nanti akan mempresentasikannya. Aku pakai penggaris meteran boleh nggak Ustaz? Itu terlalu panjang, meja kamu kan sempit, kena jidat teman. Oke, baik, waktunya habis. Ya, beri aplaus dulu untuk kita semua ya. Nggak kedengaran anak-anak. Oke, baik. Bapak persilahkan kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan ya. Sebentar. Silakan kelompok 1 presentasikan sekarang. Ya, siap Ustaz. Ini siapa yang mau menjadi juru ini. bicara? Revi ya? Ya, sudah ada Ustaz. Baik, silakan teman-teman yang lain dari kelompok yang lain ditanggapi ya, dilihat apakah ada yang salah, nanti kita perbaiki sama-sama. Coba dipresentasikan dulu, Revi. Ya. Yang termasuk ke dalam isim nakiro, di sini ada beberapa, saya langsung sebutkan. Yang pertama nomor 1, baitun, karena dia ada domahnya, 2 di situ. Yang kedua ada kitabun, nakiro. Terus ada nomor 5, masjidun. Nomor 8, babun. Nah, yang selebihnya, nomor 3, al-qalamu, itu termasuknya isim ma'rifah, karena dia ada alif lam di awalnya. Terus, aliyun. Nah, di sini ini walaupun ada domah 2, tapi dia itu termasuknya ke ma'rifah, karena dia merupakan nama seseorang.
Yang selanjutnya huwa, dia juga ma'rifah karena dia itu isim domir. Yang nomor 7 ada hadza, itu ma'rifah juga karena dia itu isim isyarah termasuknya. Yang nomor 9, allazi, dia juga termasuk isim ma'rifah karena dia itu merupakan jenis dari isim mausul. Dan yang terakhir ada babul fasli. Nah, dia termasuk ma'rifah karena mudhof. Nah, pada isim ma'rifah. Baik, terima kasih Repi. Semuanya kasih plus dulu untuk kelompok 1. Tapi Bapak mau tanya, tadi Bapak perhatikan, Aji dan Ari itu Aji kebanyakan asik gimana ya, melamun gitu. Sedangkan Ari sama Repi yang satu kelompok, coba nama kelompoknya siapa aja tadi? Diperlihatkan. Ya. Di sini ada Aji, Ya betul, Repi, ya. sama Ari. Baik, Bapak mau bertanya kepada Ari. Ari tadi dalam bekerja sama dengan kelompok mencari yang jawaban untuk nomor berapa, Ari? 1 sampai 7, Ustadz. Wah, diborong semua. Oh, jadi kalian bagi-bagi tugas ya, khusus Iya, untuk Pak. Repi, Iya, Aji untuk sisanya, presentasi. Ustadz. Betul nggak nih, Aji? Kamu tadi Iya, Bu. cuman mengerjakan 3. Oh, saya ngerjakan banyak sebenarnya, Pak. Oh, baik. Saling membantu ya. Iya. Barangkali Ari Banyak tidur, Maclina Pak. hanya menuliskan, barangkali. Iya, cuma tukang tulis. Oh, Aji yang tukang mencari jawabannya. Iya. Baik, itu bagus. Bapak memperhatikan kalian bekerja sama tadi. Nah, baik sekarang setelah presentasi ini, Bapak ingin menanyakan kepada kelompok yang lain. Apa yang mau ditanggapi atau ditanyakan tentang presentasi kelompok 1? Silahkan. Ada waktu 5 menit untuk kita saling memberi tanggapan tentang presentasi teman-teman tadi. Ini udah dibahas sama Bapak belum? Gimana? Yang nomor 10, kalau dimudofkannya sama yang nakiroh, jadi makrifah nggak? Ada tadi di pembagian di video. Yang tadi contohnya unwanul fasli. Nah, itu kelompok 1 bisa menjelaskan. Itu kan babun pada dasarnya nakirah atau ma'rifah. Terus kenapa bisa menjadi ma'rifah? Ini ada pertanyaan dari teman kalian, dari Wulan. Silakan, Aji, Repi, atau Ari? Aji, Ustadz. Siap, silakan Aji, buktikan. Apa Ustaz? Kenapa Yang mana? itu babun itu kan pada dasarnya di nomor 10 dari lembar kelompok kalian, itu babun itu kan dasarnya nakirah, kata Wulan. Kenapa jadi ma'rifah? Ketika dia bergabung dengan faslun, jadinya babul fasli. Karena di idofah. Iya, Ustadz. Itu kan mudhof kepada ma'rifah. Jadi dia nebeng kalau bahasa gaulnya, Ustadz. Bagaimana? Pertanyaan Gimana, Wulan Wulan? bukan itu. Pertanyaan Wulan kalau babu faslin. Iya gitu, Aji, betul kamu. Iya, Pak Guru gimana, Pak Guru? Gimana? Maksudnya kalau faslinnya nakiro, jadi babu faslin, bukan babul fasli. Ini pada dasarnya babunnya kan dia nakirah. Ketika dia bersandar kepada ma'rifah yang ada alif lamnya, itu babul fasli menjadi nakirah, ma'rifah, isim ma'rifah begitu. Karena dia bersandar atau nebeng kata Ibu Ari tadi. Kalau dia sendiri-sendiri, ada babun, ada faslun, yaitu menjadi nakirah atau masih dalam bentuk umum. Ya, Wulan ya. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Baik, selanjutnya ini kan kita semua kelompok sudah presentasi, pertanyaan juga sudah. Untuk selanjutnya ini Bapak memberikan waktu kepada kalian semua anak-anak ya untuk mengerjakan LK atau lembar kerja peserta didik. LKPD-nya ya.
Ini Bapak bagikan, kalian tetap duduk di tempat masing-masing di kelompoknya ya. Ini Bapak bagikan agar dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sebentar ya. Iya, udah dapat semua LKPD-nya, Nak? Sudah. Ustaz. Jangan lupa ditulis nama, waktunya cuma 5 menit karena tabelnya tidak banyak ini, hanya 2 tabel. Yang pertama itu ada mufradat, lalu arti, serta kategorikan dia ke nakirah atau ma'rifah. Siap, Ustaz. Silakan dikerjakan. Tidak boleh bekerja sama ya, kerja kelompoknya kan sudah selesai tadi. Ustadz, Aji nggak mau ngerjakan, Ustadz. Aji, nanti kamu tidak dapat nilai. Ini akan menjadi nilai harian. Namanya kan ini lembar kerja peserta didik. Apa nanti yang Bapak bubuhkan dinilai pemahaman kamu tentang materi ini. Dikerjakan ya, masih ada waktu. Masih ada waktu. Sudah selesai. Yang selesai boleh dikumpulkan, Pak. Itu belum siap, masih nomor 7. Sudah selesai, Ustaz. Oke, baik, serahkan ke Bapak ya. Serahkan ke Bapak. Lalu ini ada soal yang kedua, LKPD yang kedua juga Bapak bagikan. Ya, ini soalnya tidak sulit ya. Hanya memberikan contoh, ini soalnya kita lihat ya sama-sama, kalian kan sudah Bapak bagi itu masing-masing. Langsung dijawab ya, itu kan ada tempat menjawabnya. Itu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, sebutkan 2 contoh isim nakirah. Lalu yang kedua, sebutkan 2 contoh isim ma'rifah dari dhamir. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh isim ma'rifah dari isim isyarah atau kata tunjuk. Yang keempat, sebutkan contoh isim ma'rifah dari isim alam ada yang memenuhi unsur alif lam, maaf. Yang kelima itu sebutkan 2 contoh isim ma'rifah dari isim alam atau nama. Itu sangat mudah ya. Itu jangan kamu tulis dengan bahasa Indonesia nanti Anang ya. Contohnya harus dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada ma'rifah nakirahnya. Susah nulis Arab, Ustadz. Soalnya aku masih Iqra 5. Ya nggak apa-apa, kalian kan baru nih di SMA. Dulu kan di SMP juga belum ada. Jadi nggak apa-apa belajar ya. Ini kan masih ringan-ringan ini, masih sangat dasar sekali. Hanya menuliskan nama orang dalam bahasa Arab. Misalnya nama kamu sendiri, Anang gitu. Tuliskan dalam bahasa Arab. Itu mungkin sudah menjadi salah satu contoh isim ma'rifah yang berunsur yang berasal dari jenis isim alam atau nama. Oke, baik, segera dikerjakan. Sudah siap, Ustadz. Baik, oke. Mari kita periksa ini punya siapa ini yang udah selesai. Anang atau Norman ya? Saya, Ustaz. Oke, silahkan Norman. Coba di sini kita periksa. Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Semoga jawaban kamu benar semua ya. Amin. Coba Anang dulu. LKPD-nya udah selesai. Coba kita buka yang Anang ya, yang sudah dikerjakan Anang. Atau Wulan? Ya, Aku lama, Ustadz. Nulisnya, Ustadz. Kan aku baru ngaji Iqra 5. Wulan? Ya udah. Oh ya, silakan Wulan dulu. Silakan. Mana jawabannya Wulan?
Ini jawabannya. Oke, baik, kita perhatikan ya sama-sama. Ini jawaban untuk nomor 1 tadi. Itu contoh isim nakirah. Di sini ada apa, Ulan? Nggak ada alif lamnya. Pakai domatain. Itu contohnya apa aja itu? Kitabun, baik. Ya, Yang nomor 2, huma dan huwa isim domir. Yang ketiga, zalika dan haza. Ini isim isyarah. Ini termasuknya ma'rifah. Zainab dan Ali tidak pakai alif lam, tapi karena ini nama orang, berarti ini ma'rifah. Yang terakhir, al-madrasah dan al-faslu, keduanya ma'rifah. Karena ada alif lamnya. baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ulan yang sudah menunjukkan hasil kerjanya. Sekarang Bapak tanya, Mirna, itu tadi sudah benar belum? Sudah benar, Ustadz. Baik, ya ini sudah saya periksa juga, Bapak periksa rata-rata jawabannya benar semua. Ada beberapa yang masih mungkin keliru penulisannya, lupa tanwinnya, sehingga makrifah bukan, nakirah bukan. Misalnya faslu gitu. Jadi lupa, ini sepertinya ngaji tadi. Kelupaan tanwin sehingga nakirah bukan, makrifah bukan. Nah ini teringat kita yang dijelaskan sama Nurman tadi ya. Ini larinya ke Oke, baik. Sepertinya jahit itu. Tulisannya kelihatan tulisan jahit. Orang saya yang melihat, jahit lain kesalahannya. Dia nggak bisa memberikan contoh yang dari zamir. Ya, nanti nilainya kita nanti Bapak periksa dulu ya, akan Bapak berikan penilaian untuk kalian. Baik, berdasarkan pelajaran hari ini, apa kira-kira yang bisa kalian berikan masukan dan sarannya? Sebelumnya Bapak ingin bertanya, pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak ya? Menyenangkan, Pak. Senang, Ustaz. Senang, Ustaz. Luar biasa. Baik, kalian menyukai sistem model pembelajarannya ini dengan bekerja kelompok seperti ini? Suka, Ustaz, bisa nyontek hasilnya. Kalau sama-sama anggota kelompok tidak apa-apa, bukan menyontek, tetapi kalau menyontek ke kelompok yang lain itu nggak boleh. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita cukupkan pembelajaran kita tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita tentang materi al-ilmu yang berunsur isim nakirah dan ma'rifah, yaitu ketika isim nakirah ini adalah isim yang berdiri sendiri, tidak di dalam kalimat. Dan ciri-cirinya itu tidak diawali alif lam dan tidak ada tanwin dhammah di ujungnya, seperti contoh faslun, kitabun, kalamun, dan lain-lain. Sedangkan isim ma'rifah itu dibagi menjadi 6. Nah, coba sebutkan salah satu bagiannya. Siapa yang belum ya, Bapak minta. Rauza, salah satu pembagian yang 6. Agar Bapak bisa memahami, kalian mengerti tidak tentang pelajaran kita hari ini. Silakan, Rauza. Iya, Pak. Ada isim zamir. Baik. Revi, ada apa contohnya untuk ma'rifah? Al-masjidu. Itu apa? Itu contohnya ya, Revi. Revi Ngantuk mengantuk. dia, Pak. Mau pulang, Ustadz. Oke, baik. Ulan ya, coba satu lagi ya untuk kita refleksikan tentang pelajaran isim nakirah dan isim ma'rifah. Salah satu contoh yang ma'rifahnya. Hadhihi. Itu dari jenis apa? Ma'rifah yang Dari bagaimana? Saro, Ustaz. Oke, baik. Bapak anggap dan Bapak berharap semua kalian sudah bisa menguasai tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, berdasarkan dari pembelajaran kita yang barusan kita laksanakan. Nah, untuk minggu depan, kita masih temanya itu masih dalam topik al ilmu, tetapi nanti titik beratnya itu
tentang maharah al-kalam, cara kalian berbicara bahasa Arab. Itu nanti kalian siap-siap untuk belajar hiwar ataupun percakapan tentang bahasa Arab. Sedangkan tadi kan kalian itu maharahnya al-istima, dengan menyimak sehingga kalian bisa memahami. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran kita. Bapak langsung memimpin dengan membacakan doa, yaitu doa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ilal liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, angkotnya udah